Kalaupun mau pakai pakan jadi bisa, mungkin kita bisa cari jenis-jenis yang lain yang mungkin dengan nutrisi yang sama dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, mungkin itu solusinya. Atau mungkin kita juga bisa pakai pakan mixing tapi dengan kualitas yang tentunya perlu kita perhatikan. Jangan asal-asal, nanti asal-asal yo siap berhasil siap gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak, dulur dimanapun berada. Nah, jumpa lagi nih di channel RH4, inspirasi tentang peternakan. Nah, ini dia kabar Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi sama beliau dalam keadaan sehat. Kita lanjutin part yang kemarin ya Mas ya? Iya. Nah, kemarin kan belum sampai secara detail nih teman-teman. Nah, ini mohon maaf, ini baru bisa ketemu beliau untuk bahas yang part kedua. Monggo Mas, sampai apa namanya, gagalnya sampean sama suksesnya sampean, kok ada tanda tanya itu ada 60 juta dalam ternaknya sampean tuh untung apa gagal? Monggo. Ya. Matur nuwun sudah mampir lagi Mas Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya karpe iki yo berhasil Mas. Nggih. Penakin sih Mas. Enggak. Biar jandanya kelihatan. Tapi ya itu yang namanya usaha, kalau terus berhasil terus yo nganu Mas, mungkin bisa dibilang kurang seru yo. Tapi lah iso jane yo juga gagal. Di proses itu alhamdulillah saya mengalami pengalaman yang cukup berharga di saat mengalami kerugian totalnya itu senilai 60 juta rupiah Mas Anto. Jadi bukan murni dari ternak, enggak. Kala itu saya peternak bebek, jumlahnya itu ada 500 ekor. Nah, kemudian saya juga mulai juga nih untuk ngambil-ngambil hasil panen dari sedulur ternak di sekitar sini juga. Nah, itu nampung kan gitu ya? Nampung. Jadi di mulai pemeliharaan itu ternyata susah penjualannya. Nah, makanya saya mulai belajar untuk jadi bakul gitu. Harapannya nanti ketika panen bisa lebih gampang dan bisa nolong ternak yang lain. Singkat cerita, dari itu saya punya ternak sendiri ada 500 ekor. Kemudian saya ngambil panen yang sudah saya tampung di rumah. Kemudian tanpa saya ketahui ada salah satu bebek di kandang peternak itu ternyata terjangkit penyakit. Neng pite kan flu burung, neng bebek itu moto biru Mas. Empun mripate so biru bar ngintip apa ora roh aku Mas. Cuma begitu sampai di rumah, alhamdulillah beruntun Mas. Mati itu. Sehari itu 30. Waduh, kan nggak ketolong. Dan kala itu sebetulnya niatnya pengen langsung dipotong. Cuma yang ternak saya sendiri kan 500, nggak mungkin bisa langsung dipotong. Karena kapasitas kulkas juga masih kecil. Alhamdulillah 500 itu habis. Nah, ditambah yang penampungan itu terus masuk dan juga habis juga. Nah, di situ karena mungkin kurangnya pengalaman saya dan masih rasa ambisinya itu kuat, saya juga mulai usaha pakan waktu itu Mas. Nah, usaha pakan yang tahu sendiri, usaha pakan itu ternyata untungnya nggak seberapa besar, tapi selipnya ya lumayan. Nah, selip juga. Jadi singkat cerita, selip di pakan, selip di pemeliharaan, kemudian waktu nampung itu juga ada banyak kematian, sampai terakhir itu masih urung marem apa sih.
diapeki wong pisan Mas. Ketipu ceritanya. Iya, ketipu. Jadi alhamdulillah saya global dalam 1 bulan itu total kerugian ada 60 juta. Berarti itu bukan murni dari ternak itu sendiri ya. Iya. Cuman lingkupnya ya masih berhubungan sama ternak. Iya. Nah, oke Mas, itu kan dari material sampean tentang kerugian segitu. Kalau menurut saya itu besar ya Mas ya. Nah, selama 5 tahun nih Mas, sampean kok masih bertahan nih dengan ternak bebek pedaging ini, teman-teman Mas ini masih bertahan. Nah, jelas beliau ini ada sesuatu di belakangnya ya. Pasti ada profit gitu kan Mas. Teman-teman agar lebih paham. Nah, sampai saat ini selama 5 tahun apa nih Mas profit yang paling besar menurut sampean dari segi material ataupun yang sampean merasa ya cukup puas gitu loh selama 5 tahun sampai saat ini sampai masih berternak bebek pedaging. Iya. Kalau dari sisi materi itu saya bersyukur sih Mas. Yang dulunya itu mungkin ternak bebek saya itu cuma 100 dulu ternak semua. Tapi alhamdulillah ketika dengan ulet, laten, kemudian setelah macam-macam kegagalan tadi, jempalik, sapi turute, ternak itu alhamdulillah berkembang dari 100 kemudian berkembang dari 1000 lebih dan begitu. Tapi kalau dari nominal itu mungkin buat saya belum seberapa terasa Mas, tapi yang lebih terasa itu ketika saya mulai usaha bebek, kemudian saya juga jalan bareng sama kawan saya namanya Mas Dika. Kala itu kita bikin kelompok ternak dan kita kayak buat pemberdayaan lah. Apa bahasa lebih sederhana nih Mas? Saya dur buat pemberdayaan. Pokoknya kayak kelompok ternak ya, supaya memberdayakan orang-orang sekitar gitu lah ya. Iya, pokoknya ngajak nganu konco bareng, melaku bareng lah ngono kuwi. Kayak pemberdayaan bahasanya terlalu tinggi. Nah, dari situ alhamdulillah ketika kawan-kawan dan sedulur ternak yang lain di sekitar sini itu mencoba, alhamdulillah ada hasil. Nah, di situ ada titik kepuasan. Nah, kemudian kami juga ikut beberapa perlombaan dan sebagainya tingkat kabupaten dan kami juga menjadi juara, kelompok kami juga menjadi juara dan itu satu kebanggaan lah Mas. Artinya dari ternak bebek itu saya juga dapat materi yang seperti jenengan sebutkan tadi, tapi juga ada manfaat yang saya rasakan baik untuk saya pribadi dan untuk orang-orang di sekitar saya. Sampai berapa sekarang Mas yang punya sampean sendiri ternaknya? Kalau saat ini itu di angka 1000 ekor Mas. Cuma memang ngisinya itu enggak bareng gitu loh, estafet. Maklum Mas, lebaran haji sik do duwe daging wakeh. Lek nganu akeh kepiye kok? Kalah karo sapi Mas. Makasih Mas. Sama-sama Mas. Terima kasih dulur semuanya. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat baik dari sisi positifnya Mas Edi sendiri ataupun saya ataupun sedulur semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah menambah pengalaman gitu sebelum kita ternak bebek pedaging ataupun saling sharing. Dan di sini bukan untuk bermaksud menggurui. Terima kasih sedulur. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.